Vinyl. Dulu jadi primadona, sempat mati suri dan bangkit lagi. Penasaran gimana ceritanya? Tonton sampai habis ya teman nyaman. Jadi, semua dimulai sekitar tahun 1857 di Prancis. Edward Leon Scott de Martinville bikin alat yang namanya fonograf. Tapi, alat itu belum sempurna. 20 tahun kemudian, Thomas Edison menemukan fonograf pertama yang dapat merekam dan memutar suara dengan menggunakan dua jarum terpisah untuk masing-masing fungsi. Tapi fonograf ini menggunakan silinder logam yang nggak praktis. Nah, pada 1898, seorang penemu asal Jerman bernama Emil Berliner menciptakan plat datar pertama yang kita kenal sebagai gramophone record alias vinyl. Nah, vinyl ini jauh lebih mudah diproduksi dan disalin ketimbang silinder dan mulai jadi pilihan utama. Berliner terus mengembangkan teknologinya hingga 1901 dan akhirnya mendirikan perusahaan pertama yang memproduksi rekaman, yaitu The Gramophone Company. Inilah awal mula vinyl mulai diproduksi massal. Era 50-70 jadi masa emas vinyl. Lagu-lagu hits dari musisi kayak Elvis Presley, The Beatles, sampai Led Zeppelin semuanya rilis dalam format ini. Suara yang hangat dan autentik bikin vinyl jadi pilihan utama, walaupun harganya nggak murah. Piringan hitam waktu itu jadi barang mewah, cuman kalangan tertentu yang bisa punya. Apalagi alat pemutarnya juga mahal. Di Indonesia, vinyl pertama kali booming tahun 50-an. Label seperti Irama Records mulai merekam musik lokal, dari Kos Saudara sampai Lilis Suryani. Juga ada Lokananta, pabrik vinyl milik negara yang banyak merilis lagu daerah. Pada masa ini, dengerin vinyl itu jadi experience total. Dari memilih, memutar, sampai menikmati artwork di covernya. Sayangnya, di akhir 80-an dan 90-an, vinyl mulai kehilangan popularitas. Pada pindah ke CD, kaset, dan akhirnya digital, yang jauh lebih praktis. Vinyl pun masuk ke era gelap. Hal ini makin parah gara-gara pembajakan besar-besaran. Banyak toko tutup, produsen gulung tikar, bahkan pabrik legendaris kayak Lokananta sempat berhenti produksi. Terus, kok bisa vinyl balik nge-hype? Jawabannya ada di kualitas suara. Vinyl punya karakter suara yang hangat dan autentik, nggak bisa disaingin sama file digital. Di Indonesia, kebangkitan vinyl juga terasa. Musisi lokal kayak White Shoes and the Couples Company, Sore, dan Efek Rumah Kaca mulai rilis album dalam format vinyl. Event kayak Record Store Day juga rame banget, bikin kolektor dan musisi lokal ketemu dalam satu tempat. Vinyl bukan cuma format musik, tapi juga simbol nostalgia dengan kualitas suara terbaik. Lu punya koleksi vinyl favorit? Drop di komen ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe buat cerita musik keren lainnya. Keep it spinning, bro!